Kita lanjutkan bab yang masih ada hubungannya dengan anjing. Bab yang ke-307 sekalian ini, karena ini pendek ini. Babu karahiyati ta'likil jarosi fil ba'iri wa ghairihi minad dawabi wa karahiyati istishabil kalbi wal jarosi fis safari. Ini bab kemakruhan. Kalau ini makruh, tadi haram, dibedakan. Kemakruhan menggantungkan lonceng. Ingat, lonceng fil ba'iri, di binatang apa saja, kambing kita, sapi kita, wa ghairihi atau yang lainnya, minad dawabi, dari binatang-binatang ternak kita, apa yang kita miliki, wa karahiyat istishabil kalbi, dan kemakruhan membawa anjing, wal jarosi, dan lonceng fis safari, di dalam bepergian. Bicara lonceng, lagi-lagi kalau sudah bicara lonceng, ingat ini juga masih dalam wilayah rumah tangga kaum muslimin. Jangan bawa-bawa agama lain ya. Ini wilayah rumah tangga kaum muslimin. Jangan menghinakan loncengnya orang lain, agama lain, sebab sebagian agama menganggap lonceng sebagai tanda syiar. Dan kalau kita mendengar atau ingat cerita tentang bagaimana azan itu bermula, tentang mimpi sahabat Nabi SAW yang dikukuh oleh baginda Nabi, bercerita bahwasanya kalau orang Nasrani pakai lonceng kalau mengundang orang untuk beribadah dan sebagainya, ini pakai trompet yang lainnya. Lalu bagaimana kita dengan apa? Lalu Allah berikan kepada sahabat tersebut ilham dalam mimpinya tentang azan, disodorkan ke Nabi, dan beberapa sahabat Nabi yang mimpi serupa, lalu dikukuh azan. Nah, jadi dalam Islam, di saat menyeru kepada ibadah namanya azan, itu rumah tangga kita kaum muslimin. Maka setelah itu jangan Anda melecehkan lonceng. Kita harus waspada dalam hal ini. Dalam beragama itu ada aturan, kita itu sering masuk dua kutub ekstrim, berlebihan dalam hal urusan kita dengan agama lain. Ini masalahnya urusan begini-begini nih. Yang satu adalah hampir tidak punya pendirian, nggak punya ciri khas. Muslim pada dia nggak punya ciri khas. Sehingga apa? Ya sudah, gaya ciri khasnya orang kafir dipakai sama dia. Katanya Pak, biasa saja. Bahkan mengatakan kan cuman makruh, kan biasa saja, makruh. Ini nggak ada pendirian dia. Yang satu lagi ekstrim sebelahnya lagi mengatakan apa? Oh, haram, ini milik ini enggak boleh kita. Wah, kayak ngajak perang. Setelah perbedaan ngajak perang. Jadi bahan ngejek nih, ngejek lonceng, ngejek apa tadi? Anjing dan sebagainya. Ngejek agama lain. Nah, ini adalah bukan, Islam tidak mengajarkan semacam itu. Dijelaskan memang makruh kita menggunakan lonceng atau memang menggantungkan lonceng, makruh sudah ini dalam rumah tangga kita. Jangan dibawa-bawa lonceng ke agama lain. Kemudian, jika kita menemukan kaum muslimin menggunakan lonceng, jika memang dia karena hajat, ya hanya kita hukumi makruh saja. Kenapa? Ya kambingnya itu, sapinya itu, biar kalau pergi kemana tuh ketahuan, lundung, kan gitu. Nah ini ada hajat. Tapi kalau menggunakan lonceng dalam rangka ngikuti agama lain, jadi beda kisahnya. Nggak diperkenankan, haram. Ingat, kita tidak mencaci agama lain. Ini harus beri waspada, sebab sebagian pemuda-pemuda yang mulai semangat juang ini kadang-kadang menanggap perkataan ustadz ini berbeda sesuai dengan hawa nafsu kadang-kadang. Jadi kalau ada orang Nasrani menggunakan lonceng untuk mengundang jamaahnya melakukan sholat atau kaumnya melakukan ibadah dalam bahasa mereka, ya silahkan. Tapi kita ini bicara ini dalam rumah tangga kaum muslimin. Maka kita jangan ngikut-ngikut mereka, tapi juga tidak perlu mencaci mereka. Sudahlah, selesai. Itu kan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nggak punya pendirian. Baju modelnya orang di luar Islam kita ikuti, cara ini kita ikuti. Anda ini muslim atau muslim-musliman? Ada orang muslim, ada orang muslim-musliman, ada orang muslim-musiman. Jadi ada. Kalau Ramadan bro ada. Alhamdulillah masih ada muslim-musliman.
Ramadan semua acara televisi semuanya pakai kerudung. Alhamdulillah masih menghormati Ramadan, semoga mereka dapat hidayah. Kita gitu saja sih man. Kali kita lihat presenter televisi sudah, kalau sudah masuk Ramadan pakai kerudung semuanya. Akhirnya kita, ya Allah jadikan semua bulan Ramadan biar mereka kerudungnya nggak dilepas lagi. Kan begitu. Itu namanya musiman, muslim musiman. Kan lumayan. Tapi ingat, kita itu tidak boleh menjadi orang yang tadi tidak punya pendirian atau semua yang berbeda dengan kita harus jadi musuh kita. Na'udzubillah. Tidak. Nabi mengajarkan khaliful Yahud, kita berbeda dengan orang Yahudi dalam rangka apa? Kita tidak punya kebiasaan keserupaan agar kita punya prinsip. Tapi bukan berarti Nabi ngajari bermusuhan, bukan mencaci dan mengolok. Bahkan Nabi yang mengajarkan bagaimana kita mau menjalin satu jalinan perdamaian dengan orang-orang di luar Islam. Seperti itu. Hadisnya berbunyi begini, wa minad dawab wa karihat istishabil kabli, dan makruh membawa anjing. Masya Allah, anjing lagi naik kereta umum bukan pribadi, bawa anjing. Nah, motor di mana? Taruh di bawah, gerak-gerak lagi anjingnya. Yang di sampingnya kan gelisah itu. Jadi makruh sudah. Wal jaros, membawa jaros, bel, bukan bel tet begitu kan, tapi bel ting dong, bel lonceng. Jaros itu lonceng. Fisabai dalam berkenan. Makruh, tidak haram, makruh. Tapi ingat pembagiannya ada dua. Jika kita membawa itu semua untuk sebuah hajat kepentingan, disitulah kemakruhannya itu. Maksudnya apa? Kalau hajatnya mendesak menjadi tidak makruh. Tapi kalau kita melakukan itu semuanya karena niru orang di luar Islam, maka keharamannya bukan datang dari zatnya jarosnya, bukan dari zatnya lonceng, tapi karena haram karena tasyabbuhnya tadi. Hadisnya ini berbunyi an Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu, malaikat tidak akan bersama, maksudnya di sini malaikat rahmat, rufqatan, satu rombongan, fiha, di dalamnya ada kalbun, anjing, au jarasun, lonceng. Aduh, nggak ada rahmat dalam perjalanan nih, nggak ada rahmat dalam perjalanan, hindari. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah juga, anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al jarasu, lihat, ini juga perlu dikasih rambu-rambu ini kaum muslimin, anak-anak muda yang semangat juang. Al jarasu min mazamiri syaitan, lonceng itu adalah termasuk daripada seruling-seruling syaitan. Ingat, ini adalah perbincangan di dalam rumah tangga kaum muslimin. Nggak usah kita menunjuk agama lain, wih lonceng setan, apa seruling setan dan sebagainya, tidak. Bagaimana maksudnya wallah alam, mungkin benar lonceng setan kalau lagi main seruling, kalau main nada-nadanya dibuat daripada lonceng-lonceng. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim, rawahu Abu Dawud bisnadin sahih ala syarti Muslim. Baik, inilah bab yang ke-307 tentang kemakruhan kita menggantungkan lonceng di leher binatang-binatang kita atau membawa lonceng dan anjing di dalam bepergian. Wallahu a'lam bissawab.